Kenapa Ramadan bisa menjadi istimewa? Karena salah satunya Ramadan tanpa disadari menyehatkan badan. Siapa yang paham dengan kanker? Kanker itu bahasa Inggris cancer kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa kampung saya kanker, kantong kering. Kalau kanker stadium 4 susah itu. Makanya orang barat itu bisa memberikan tips namanya fasting therapy. Fasting therapy, terapi puasa. Disuruh puasa 1 bulan itu sekitar 8 hari. Itu kalau sudah akut betul. Sudah hipnoterapi, sudah macam-macam lah. Bahkan yang kena ginjal, cuci darah segala macam. Coba puasa. Kenapa? Karena ketika perut kita lapar hari ini nih, dimulai dari subuh sampai ke maghrib, cacing-cacing itu kepanasan semua. Kenapa? Dia udah tak ada lagi. Kalau kemarin kan sebelum Ramadan macam-macam kan. 1 jam pertama mie gacuan, 1 kedua mie ceban, 3 jam kemudian KFC, 4 jam kemudian Ricis, macam-macam masakan junk food. Coba ibu masukkan makanan itu dalam apa tuh Bu? Blender. Ibu masukkan mie gacuan, habis itu mie ayam, habis itu bakso, habis itu cilok, cireng, cimeng, cipang. Apa lagi Bu? Masukkan itu ibu, habis itu blender pelan-pelan. Kayak apa Bu? Jijik nggak? Itulah isi perut kita. Terus kita mau sombong, lalu kemana-mana kita bawa kotoran. Maka ketika puasa semua itu dihabisin. Jadi kemana itu? Bakteri dan virus-virus itu, dia akan memakan dirinya sendiri. Karena udah nunggu tak ada. Kata si cacing yang dalam ini biasanya sebentar lagi mie gacuan datang, mie ceban mana tak ada. Akhirnya daripada dia tidak hidup, dia harus memakan dirinya. Akhirnya virus-virus bakteri di dalam itu dimakan oleh sendirinya dengan virus itu. Paham sampai di sini? Puasa menyehatkan. Makanya ketika ibu-ibu selesai Ramadan, Bu, bagaimana puasa ibu? Sudah la'alakum tatakun Bu. Bukan cuma la'alakum tatakun Pak Ustaz. Berat badan saya turun Pak Ustaz, alhamdulillah. Berapa Bu? Kemarin 80 Pak Ustaz. Sekarang 65 Pak Ustaz Bu. 15 kilo. Bertahan 3 hari. 4 hari kemudian naik 20 kilo. Kenapa? Halal lebih halal. Jadi kalau ditanya setelah Ramadan, ibu sehat? Iya sehat. Kenapa? Karena itu bonus dari Allah. Dan itu memang disampaikan oleh Nabi. Sumu tasiku. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Jadi ibu tanpa sadari, kalau ibu pengen sembuh dari banyak penyakit, rutinkan minimal Senin Kamis. Kalau Senin Kamis seperti Rasulullah, puasa Daud seperti Nabi Daud. Itu sunnah Nabi. Meskipun Nabi tidak menjalankan. Ahabbus shaumi shaumu Daud. Paling ahabbus shaumi ilallah, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Nabi cuma berkata tapi tidak melakukan. Itu sunnah. Karena sunnah Nabi itu ucapannya, perbuatannya, persetujuannya. Fi'luhu, qauluhu, takriruhu. Itu sunnah Nabi. Ada juga puasa yang puasa setiap hari. Puasa dahar selama 1 tahun Siti Aisyah. Setelah meninggal Nabi, Siti Aisyah puasa terus. Sebelum itu ada Nabi, namanya Nabi Idris. Nabi Idris ini puasa sepanjang hidup. Jadi setiap hari puasa Idris. Kalau kita tidak boleh puasa Idris, minimal kita puasa Daud. Karena puasa Idris ini tidak disampaikan, tidak bukan sunnah Nabi. Jadi kalau kita mau sehat, Senin Kamis rutinkan. Kalau tak bisa tambah lagi. Kalau bisa tambah lagi dengan Ayyamul Bayd 13, 14, 15 setiap bulannya. Tapi bukan tanggal Masehi, bukan bulan Masehi, tapi tahun Hijriah. Nah, jadi rutinkan. Insya Allah bukan kanker-kanker yang semuanya. Insya Allah sembuh. Karena tidak ada ceritanya orang puasa mati. Tidak ada. Makanya dalam kalimatnya itu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum kamu sudah ada berpuasa. Siapa salah satunya? Puasa Maryam. Buka Quran surah Maryam ayat 26. Fa imma tarayinna minal basari ahada fakuli. Ketika kamu Maryam pergi ke kampung, pasti banyak orang yang nengok kamu dan pasti akan menjelek-jelekkan kamu. Siti Maryam ini ketika hamil besar dia pergi ke tempat yang jauh. Setelah melahirkan pengen balik kampung, tapi malu. Aku kalau balik kampung, aku belum punya suami, sudah melahirkan anak, apa kata orang? Maka turunlah wahyu. Fa imma tarayna minal basari ahadat fakuli. Ketika ada orang yang lewat nanti nengok kamu, menjelekkan kamu,
maka kamu ucapkan aja Maryam, falan ukallimal inni nadartu lirrahmani, saya bernadar untuk Tuhan, untuk Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, falan ukallimal yauma insiya, inni nadartu lirrahmani sauma, falan ukallimal yauma insiya. Jadi Maryam itu disuruh puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Kamu jangan ngomong, jangan jawab sepatah kata pun kepada orang. Kamu puasa. Jadi puasanya Siti Maryam puasa bisu. Kebayang nggak kalau kita juga disuruh puasa bisu? Ustaz, boleh ngisi ceramah Pak Ustaz? Boleh. Kebetulan sampai di sini, oh iya puasa bisu. Kita disuruh puasa dari fajar sidik sampai terbenam matahari, tapi tidak makan, bukan membisu. Jadi puasa-puasa sebelumnya, makanya kalau ke Maryam pakai kata saum, hanya satu kali disebut Al-Quran. Tapi kalau kita siam itu disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Maka kepada kita ini diwajibkan siam. Itu bedanya kalau nanya apa bedanya saumun dan siam. Kalau saumun itu umum, bisa saja puasa bicara, bisa saja puasa diam, bisa saja puasa yang lain. Tapi kalau ke kita namanya siam. Makanya ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Al-Baqarah dari 183 sampai 187. Itu semuanya. Dari 183 sampai 187 itu semuanya menjelaskan tentang Ramadan. Nah, salah satunya adalah yang terakhir 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum.